Simatupang 823 830 Jalan TB Simatupang. Jalan TB Simatupang jam 8.36. 8.45 Jalan TB Simatupang. 8.55 Jalan TB Simatupang. Jam 9:05 masih di Jalan TB Simatupang. Ya, seperti inilah situasi lalu lintas Jalan TB Simatupang dalam beberapa waktu terakhir yang lagi ramai banget dibicarain sama warganet. Macet yang gak berkesudahan menjadi makanan setiap pagi dan sore. Akhir-akhir ini macet di Jalan TB Simatupang memang semakin parah, karena sedang ada proyek pemasangan pipa air limbah sepanjang 2,5 km. Tapi tanpa adanya proyek itu, Jalan TB Simatupang memang sudah macet setiap harinya. Setidaknya ada 3 alasan kenapa Jalan TB Simatupang selalu macet. Pertama, Jalan TB Simatupang adalah salah satu jalan utama penghubung dari wilayah penyangga ke pusat Jakarta, sehingga banyak kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Minimnya transportasi umum di Jalan TB Simatupang bikin masyarakat banyak yang memilih membawa kendaraan pribadi. Belum lagi, kepadatan aktivitas di Jalan TB Simatupang juga bertambah karena sepanjang jalan di sisi kanan dan kiri dipadati gedung-gedung perkantoran. Jalan TB Simatupang gak macet sendirian, masih banyak ruas jalan di Jakarta yang mengalami kemacetan serupa. Rankingnya ya, TB Simatupang. Terus Otista juga kadang-kadang macet sih. Terus Fatmawati juga karena sempit. Di Cengkareng dan Mogot itu, terus di Kapuk, itu di Fatmawati, TB Simatupang. Saya di Simatupang pasar Minggu itu Jakarta Barat, saya lupa nama daerahnya apa, terus ke Pondok Indah tuh suka macet. Ramat Jati sih terutama kalau sore, pagi juga udah macet. Terus kalau untuk daerah Jalan Raya Pulau Gadung juga lumayan macet. Dilansir dari berbagai sumber, setidaknya ada 11 ruas jalan di Jakarta yang menjadi langganan macet saat jam sibuk. Global Traffic Scorecard 2024 dari Inrix menilai saat ini Jakarta bertambah macet. Peringkat kemacetan Jakarta naik ke peringkat 8 sebagai kota dengan tingkat kemacetan kronis tertinggi di dunia dengan rata-rata kecepatan kendaraan hanya 20 km per jam. Sementara di Asia, Jakarta menduduki peringkat kedua sebagai kota termacet setelah Istanbul, Turki. Akibatnya, pengendara di Jakarta setiap tahunnya harus kehilangan waktu 89 jam atau sama dengan 4 hari per tahun akibat terjebak macet. Bukan cuma rugi soal waktu, perekonomian juga mengalami kerugian 100 triliun rupiah per tahun akibat macet di Jakarta yang gak pernah selesai. Angka kerugian ini setara dengan 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama. Belum lagi kemacetan yang diakibatkan tingginya jumlah kendaraan menyumbang lebih dari 40% polusi udara. Kemacetan di Jakarta nggak bisa dilepaskan dari jumlah kendaraan bermotor yang terus melonjak. Berdasarkan data dari Electronic Registration and Identification atau ERI Korlantas Polri per 22 April 2025, jumlah sepeda motor di Jakarta Pusat tercatat paling mendominasi, mencapai lebih dari 1 juta unit. Polda Metro Jaya mencatat, di akhir 2024 jumlah kendaraan di Jakarta bertambah sekitar 850.000 unit hanya dalam setahun. Dari jumlah tersebut bisa dihitung kalau ada 2.500 hingga 3.000 kendaraan baru setiap hari yang turun ke jalan. Pertambahan ini membuat ruang jalan semakin sesak, sementara kapasitas jalan nyaris tidak bertambah. Belum lagi ditambah dengan tingginya arus kendaraan dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Di lain sisi, kepadatan juga terjadi di berbagai transportasi umum di Jakarta seperti KRL, Transjakarta,
MRT, LRT, hingga Jaklingko selalu padat penumpang di jam sibuk. Lantas, kenapa ya transportasi umum sudah penuh, tapi jalanan di Jakarta kok masih macet terus? Ternyata jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta masih sangat minim. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Pemanfaatan transportasi publik masih perlu ditingkatkan. Dari 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru sekitar 22,19% yang menggunakan angkutan umum. Lalu, apa alasan mereka tidak naik transportasi umum? Kendaraan pribadi ya, lebih simpel aja sih Mbak, karena harus ya keluar kantor ataupun mau kemana-mana itu nggak ribet lah. Kalau contoh kita transportasi umum, kita harus dari tempat ke tempat lain, kita membutuhkan waktu. Sedangkan tahu sendiri waktu kita yang kita punya itu terlalu sempit, dari celah-celah dari jam dari kerjaan ke satu yang satu lainnya gitu. Aku pernah coba juga mau pakai busway gitu-gitu, pakai si busway orange itu. Tapi ternyata aku harus spare waktu lebih lama lagi. Jadi kayak capek banget, nyampe rumah tuh udah kemalaman. Terus kalau misalnya harus jalan lebih pagi lagi, kayaknya gak efektif aja buat badan aku sendiri. Akhirnya lebih milih untuk pakai transportasi pribadi, dan ya udah nggak apa-apa deh, kepanasan gitu. Karena lebih efektif aja sih kalau pakai motor, jadi bisa lewat gang sempit atau apa. Karena kalau pakai transportasi umum ya sama aja, kena macet-macet juga sih. Lebih efektif pakai kendaraan pribadi motor. Pengalaman pengguna transportasi umum di Jakarta menunjukkan layanan publik masih perlu banyak perbaikan. Pengamat transportasi publik Joko Setijowarno mengungkapkan, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintahan Jabodetabek untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta. Bodetabek ini harus berperan. Karena apa tadi saya bilang? Orang itu bergerak dari rumah. Satu-satunya kawasan perumahan di Indonesia yang sudah dilayani utama hanya kota Jakarta. Ya, ada layanan KRL. KRL-nya murah. Tapi orang menuju KRL, kalau dia naik ojek 15.000. Ya kan? Atau dia bawa mobil. Kan mahal hitungannya. Maka jadi mahal. Tapi kenapa beralih? Nah, kawasan-kawasan perumahan tadi itu ke halte maupun ke terminal Bekasi umpamanya ya, atau ke bus stop, itu nggak ada lanjutan feedernya ke perumahan. Yang jumlahnya Bodetabek itu sekitar 1.500-an kawasan perumahan. Karena membangun jalan itu mahal dan tidak menyelesaikan persoalan membangun jalan. Jadi menambah kapasitas jalan itu tidak bisa menyelesaikan masalah kemacetan. Hanya sesaat aja kan, muncul lagi di daerah lain, kayak ibaratnya balon pejat sini pindah sana, pejat sana pindah sini. Selalu begitu. Berapa jalan flyover dibangun di Jakarta, sesaat di persiapan selesai, tapi menimbulkan persoalan di jalan lainnya. Nah, kita kan butuh satu masalah bisa menuntaskan, ya public transport. Tidak bisa tidak. Sayangnya tadi hanya Jakarta yang bagus, tapi kota pendukungnya nggak bagus, lamban sekali. Selain pembangunan infrastruktur, hal penting yang bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan menurut Joko ialah dengan meningkatkan tarif kendaraan pribadi, mulai dari pajak hingga tarif parkir. Bisa juga makin ke pusat kota, di banyak negara itu tarif parkir itu mahal. 20-30 kali tarif angkutan umum kita kan sama atau lebih murah. Mestinya mahal, sudah mahal di tengah kota, lahannya pun makin sempit. Gitu loh. Kemudian ada syarat kalau mau serius. Di Jakarta, macet masih menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Kemacetan kadang jalan di tempat atau hanya berpindah tempat. Di saat kota lain bisa ukur jarak pakai kilometer, di Jakarta ukur jarak pakai macet berapa lama. Pertanyaannya, sampai kapan Jakarta macet?